Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Ghifari Al-Awwalain, salah satu mahasiswa program studi PJJ Teknik Informatika, program Magister Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 20.551.1372. Kali ini saya akan membawakan review jurnal sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah Sistem Analisis and Design SAD yang dibawa oleh dosen atau diampu oleh dosen Bapak Dr. Sukoco SSI MSc MKom dan Bapak Denny Ariatmanto MKom serta tutor SAD yaitu Bapak Adrianto M Wijaya SSI MT, Bapak Aino Yakin MKom dan Bapak Agus Fatur Rahman MKom. Kali ini saya ingin mereview jurnal yaitu dengan judul Jurnal Systematic Review of Scrum in Software Development, yaitu tinjauan sistematis Scrum dalam pengembangan perangkat lunak. Jurnal ini sendiri ada di International Journal on Informatic Visualization atau JOIV volume 3 tahun 2019 nomor 2. Dibuat atau ditulis jurnalnya oleh Edward Pangestu Wonoharjo, Rizky Febrianto Sunario, Yusuf Sudiono, Niko Suranta, dan Suharjito yang merupakan mahasiswa Master Computer Science atau ilmu komputer Magister dari Universitas Bina Nusantara. Saya mulai dari abstrak, yaitu Scrum adalah salah satu dari pengembangan perangkat lunak yang cepat dan juga salah satu model pengembangan perangkat lunak inkremental. Scrum sendiri, adanya metodologi Scrum tercipta untuk mengatasi pengembangan perangkat lunak yang berada dalam kondisi tidak menentu dengan tenggat waktu yang ketat atau deadline yang cepat, yang terbatas itu. Scrum sendiri ada 3 perannya, yaitu Product Owner, Development Team, dan Scrum Master. Scrum dapat diimplementasikan di berbagai area, yaitu aplikasi mobile edukasi, sistem manajemen dokumen atau integrasi, pusat pengembangan IT, dan banyak hal. Selanjutnya, kesuksesan dari Scrum sendiri tergantung dari skill dan pengetahuan anggota tim tersebut. Scrum mempunyai beberapa faktor risiko dan memerlukan pendekatan risiko atau sistem manajemen risiko dalam tim tersebut. Juga ada di comparison atau perbandingan antara model agile dan waterfall yang didiskusikan di bagian 4 kalau salah. Selanjutnya, Scrum juga digunakan untuk memastikan bahwa semua bagian perangkat lunak dapat disampaikan dengan tepat waktu. Scrum berguna untuk membuat tempat kerja yang kreatif dan produktif dan juga meningkatkan nilai bisnis. Selanjutnya di introduction, pengembangan perangkat lunak yang cepat berarti adanya kemampuan yang menanggapi beberapa kondisi yang tidak pasti. Oleh karena itu, beberapa tindakan harus diambil untuk memastikan keberhasilan perangkat lunak dalam proyek tersebut, yaitu adanya pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile atau Scrum. Scrum sendiri terdiri dari 3 proses utama, yaitu pemeran atau roles, artefak, dan terakhir time box atau kotak waktu. Scrum sendiri sering digunakan untuk menghadapi masalah kompleks dalam proses pengembangan perangkat lunak,
dan terbukti meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak. Scrum sendiri dapat diimplementasikan di banyak bidang dengan metodologi lain untuk bekerja secara efektif dengan seperti kita membuat aplikasi edukasi mobile, pusat studi atau pusat pengembangan IT dan banyak hal. Implementasi Scrum dapat menyebabkan beberapa risiko yang sangat penting untuk ditangani sehingga memerlukan sistem manajemen risiko. Dalam introduksi ini makalah juga penyusunannya terbagi dari bagian 1 yaitu introduction, bagian 2 yaitu yang membahas pelaksanaan Scrum di berbagai bidang, bagian 3 yaitu membahas masalah yang terjadi selama pelaksanaan Scrum. Habis itu di bagian 4 membahas tentang solusi terbaik yang cocok untuk masalah yang di bagian 3 tersebut, dan bagian 5 adalah kesimpulan dari makalah ini. Selanjut pada bagian 2 yaitu Relate Work, itu membahas Scrum di berbagai bidang. Di sini saya hanya menitik beratkan di edukasi sama di pengembangan software atau perangkat lunak. Di edukasi sendiri ada dikenalkan oleh J. Skyle, R. Water, and M. Masho, yaitu ABC Sprint, yaitu dasar mengambil dari Scrum dibuat menjadi metode dia dalam pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mahasiswa dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada A.H. Wechon yang mengenalkan atau mengusulkan atau mengajukan metode namanya ATLM, Agile Teaching or Learning Methodology, yang dimana ide dan praktiknya itu dari perangkat lunak, teknik perangkat lunak dan pengaruh dari perangkat lunak cepat atau metodologi perangkat lunak yang cepat. Meskipun metode ATLM yang dibawa oleh Chun ini menggunakan pendekatan software engineering atau rekayasa perangkat lunak, tetapi dapat diterapkan di kursus yang dikerjakan, yaitu kursus-kursus pendidikan dengan mudah. ATLM sendiri yang ditonjolkan dalam metodologinya itu yaitu komunikasi, kelincahan atau kecepatan sama pembelajaran. Selanjutnya di bagian software and development, tantangan utama dalam perusahaan perangkat lunak adalah memilih metode perangkat lunak yang tepat. Biasanya pemilihan berdasarkan keberhasilan implementasi di proyek pengembangan perangkat lunak ini dapat menjadi titik ukur atau titik tolak ukur untuk proyek ke depannya. Selanjutnya keberhasilan dari pengembangan perangkat lunak berdasarkan kesiapan pengembang perangkat lunak itu dalam mengimplementasikan Scrum ke metode Scrum itu ke proyeknya. Selanjutnya sedikit membahas di dokumen manajemen, yaitu metodologi Scrum dapat diterapkan untuk membangun integrasi sistem manajemen dokumen secara online. Mohtar telah membuat sistem memastikan dengan menggunakan metode Scrum dalam membuat sistem dokumen tersebut untuk memastikan kualitas dokumen akademik, sehingga tidak ada lagi duplikasi atau pengulangan dokumen dan mengurangi waktu mencari dokumen, sehingga dapat menemukan dokumen yang cocok. Selanjutnya, the Scrum performance is crucial to be test, yaitu kinerja Scrum adalah hal yang penting untuk diuji. Ada beberapa penelitian, yaitu
dalam menguji performa Scrum, yaitu VRPES, dengan menjelaskan tes regresi untuk melihat pendekatan Scrum yang diterapkan di proses pengembangan aplikasi. Mode yang cocok adalah membagi sprint Scrum menjadi beberapa langkah dan menandakan tes regresi untuk mendapatkan proses yang paling efisien. Selanjutnya ada juga di Khalane dan Tanner memperkenalkan konsep jaminan kualitas software di Scrum dengan membuat studi kasus. Konsep ini bahwa perusahaan atau organisasi harus memutuskan cara customize metode dalam proses pengembangan. Srivastawa dan Ratot menggambarkan faktor risiko yang dapat mempengaruhi proyek kinerja mereka dalam pengembangan. Maka metode yang harus diidentifikasi dan dalam koordinasi dengan pengembangan perangkat lunak yang cepat tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke problem statement di bagian 3, di mana industri perangkat lunak dituntut untuk memberikan perangkat lunak yang terbaik atau kualitasnya bagus. Hal ini berefek pada turbulensi atau ketidakpastian juga terhadap lingkungan sekitar proyek itu. Salah satu solusinya yaitu adalah penerapan metodologi Scrum dalam proses pengembangan perangkat lunak. Sangat penting untuk memperhatikan beberapa tantangan yang mungkin terjadi sama implementasi di Scrum itu. Ya, dalam paper ini dibagi dua, yaitu team size, ukuran tim atau jumlah anggota tim. Selanjutnya experience level atau level pengalaman dalam tim tersebut. Anggota Scrum itu biasanya terdiri dari 7 sampai 9 orang. Kalau misalkan anggotanya timnya banyak, maka perlu diatur bagaimana tim itu bisa jadi kecil dan bisa berakibat bagus untuk efisien walaupun dengan jumlah yang besar. Selanjutnya experience level atau level pengalaman atau tingkat pengalaman setiap tim juga menjadi faktor utama keberhasilan dari Scrum dengan tujuan, yaitu proyek perangkat lunak ini berhasil dengan tepat waktu tanpa terjadi hambatan-hambatan dalam tim tersebut. The proposed solution atau solusi yang ditawarkan di bagian 4 ini, Scrum yaitu struktur di mana kita mengatasi masalah setiap orang dalam problem yang fleksibel dan kompleks. Selanjutnya mendistribusikan produk secara kreatif dan produktif sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Dalam metode atau model waterfall, air terjun, pengembangan perangkat lunak dilakukan berurutan seperti di gambar 1 ini. Biasanya di sini analisis, habis itu desain misalkan, kalau tidak salah, coding atau implementasi, baru evaluasi dan dirilislah aplikasi tersebut. Namun di Scrum di gambar 2 kita lihat dalam Scrum itu pengembangan perangkat lunak itu dibagi menjadi potongan-potongan kecil atau dibagi dalam hal yang kecil. Dalam 1 unit waktu, tim development atau pengembang developer fokus pada melakukan satu hal gitu, satu potongan kecil tersebut. Setelah selesai, potongan-potongan ini dapat langsung dirilis, digunakan oleh pengguna, fast release. Nah, ketika pengguna mendapatkan perangkat lunak itu, aplikasi tersebut, lalu memberikan feedback, maka akan terjadi update berikutnya. Mengubah implementasi dalam Scrum itu tidak hal mudah dalam kondisi yang turbulensi atau kondisi yang berubah-ubah. Perlu banyak upaya untuk atau effort yang banyak dalam kerja tim Scrum ini. Dalam tim size yang di bagian ini,
jika mempunyai tim besar dalam Scrum itu perlu dibagi menjadi tim yang lebih kecil. Tim yang kecil ini fokus pada tugas proyek yang sudah sebelumnya diatur, misalkan diatur oleh product owner tersebut. Sehingga tim fokus pada proyek-proyek kecil tersebut. Ketika sudah selesai, maka pelaporan kepada di rapat sprint atau sprint meeting itu sudah selesai. Nah, dan di rapat itu kan nanti tim-tim itu kan development tim yang kecil-kecil tersebut nanti bertemu dengan Scrum Master dan Product Owner untuk mengisi produk backlog dari project besar tersebut. Selanjutnya level experience, tingkat pengalaman. Dari sudut pandang bisnis sendiri, Scrum secara definitif menawarkan hal-hal yang memiliki nilai bisnis tertinggi, sehingga maka dari itu perlu disiapkan dalam waktu yang singkat. Memang sangat baik karena ini sangat baik untuk bisnis. Pertama, lebih cepat ROI atau return on investment-nya membesar. Waktunya untuk memberikan produk ke pasar juga lebih cepat daripada kompetitor. Jadinya jika potongan kecil yang sebelumnya tadi sudah selesai dengan cepat, maka langsung dirilis dan diterima oleh pengguna memberikan feedback dan adanya update seperti itu. Kalau dari definisi sendiri, Scrum menawarkan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif, di mana tim Scrum itu juga dibebaskan mempunyai cara sendiri dalam mengembangkan perangkat lunak, sehingga tim dari pengembang perangkat lunak juga diharapkan mereka dapat memantau kinerja mereka sendiri, jangan sampai ada lembur atau kondisi menganggur. Nah, pada sesi akhir fase pengiriman produk itu ada istilahnya sesi retrospektif. Sesi retrospektif. Each end of the delivery phase of the finished product piece, there is always a retrospective session. Nah, sesi retrospektif ini adalah menemukan cara untuk membuat perangkat lunak yang baik lagi di masa depan. Jadi ketika selesai kan ada sesi retrospektif. Sesi retrospektif itu ada di mana kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi tim, mengevaluasi hal yang terjadi pada saat sebelumnya, di mana nantinya dijadikan kesimpulan untuk kedepannya. Di mana kedepannya nanti itu yang menjadi pegangan untuk meningkatkan performa tim tersebut, sehingga jangan sampai tim tidak menjadi inkonsistensi atau tidak efisien atau efektif. Artefak dalam Scrum sendiri yaitu ada product backlog, sprint backlog, dan increment atau kenaikan. Product backlog itu juga terdiri dari product backlog item atau PBI singkatnya. Nah, ini juga dianggap sebagai intinya dari perangkat lunak. Nah, jadi dengan adanya product backlog itu adalah representasi dari perangkat lunak tersebut. Nah, di dalam product backlog item harus ada 4 elemen lah tidak yang dibuat atau ditulis lah, yaitu description, pesanan atau order, estimasi pengerjaan, dan nilai bisnis. Beberapa tambahan lainnya itu diperbolehkan dan dianggap jika perlu. Nah, dalam product backlog itu juga kita melihat history of software development atau riwayat-riwayat dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, karena PBI diselesaikan secara grup, dikelompokkan secara iterasi berurutan, maka kita dapat memprediksi bahwa akan dilakukan dalam iterasi berikutnya. Nah, dari PBI ini juga lah ditentukan nilai bisnis dan ketergantungan teknisnya. Sprint goal adalah tujuan dari objektif itu. Sprint goal, habis itu objektif sprint backlog ya.
Dari keduanya itulah panduan dari pengembangan iterasi atau berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada 3 peran yang kita kenal, yaitu product owner, development team, dan scrum master. Product owner bertanggung jawab atas output dari perangkat lunak pengembangan tersebut. Dia yang menentukan produk backlog item, selanjutnya juga menentukan nilai bisnisnya aplikasi tersebut, perangkat lunak tersebut. Selanjutnya tim pengembangan, development team, dia bertanggung jawab atas proses pengembangan perangkat lunak itu. Dia juga memilih iterasi selanjutnya. Scrum Master dianggap sebagai tanggung jawabnya untuk memahami dan mengeksekusi Scrum di dalam tim antara product owner dan development team. Nah, kesimpulannya yaitu Scrum dalam pengembangan perangkat lunak dianalogikan dengan aturan olahraga. Jika Anda ingin memenangkan permainan, ketahui aturannya saja tidak cukup. Untuk sukses, perlu pengetahuan terkait praktik teknik modern. Maka dari itu, dapat kita pelajari di buku atau internet. Karena ini Scrum ini selalu berubah-berubah. Maka dari itu perlu teman-teman bisa menjadikannya pembelajaran tidak hanya di buku dan internet, juga sebagai patokan untuk dalam tim tersebut. Nah, di sini but for teamwork, untuk kerja tim juga yang level experience-nya tadi ada hal yaitu yang diperlukan, yaitu kecerdasan interpersonal dan intrapersonal atau kedewasaan dan maturity. Jadi harus ada skill interpersonal dan intrapersonal dalam teamwork oleh masing-masing tim tersebut. Nah, jadi hal ini perlu pembinaan, it needs to be coaching, dan tidak dalam waktu yang dekat. Jadi berkelanjutan terus. Nah, itu sebabnya Scrum tidak dapat dipisahkan oleh Agile, Scrum plus XP, Scrum plus Kanban. Scrum itu hanya kerangka kerja atau wadah yang mudah dimengerti. Scrum juga sulit untuk membutuhkan keterampilan teknis yang sangat baik dan sikap baik. Bahkan aturan permainan juga dapat berubah. Tetapi jika kita cepat, dalam budaya kita sudah cepat seperti di Facebook, itu tidak masalah. Oke. Referensi yang ditampilkan di jurnal ini juga ada 20. Ini juga merupakan akhir dari saya mereview jurnal ini, jurnal Systematic Review of Scrum in Software Development. Terima kasih atas partisipasi dan atensi dari Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.